Mumpung ini hari Minggu, jadi aku mau masak, nggak beli lauk. Biasanya kan kalau hari kerja aku kadang beli mie, kadang beli kue, kadang beli lauk. Nah, di hari ini aku mau masak, tapi berhubung seperti cabai, bawang punyaku habis, jadi aku mau beli, tapi nggak kepajak nih. Karena kan aku belinya paling cuma 1.000-2.000 gitu kan. Mending aku kayak ke kedai kelontong gitu. Daripada kepajak, nanti uang parkir lagi, jalan lagi, yang dibeli cuma 3.000 ya kan. Kenapa sedikit? Karena aku masaknya nggak banyak, daripada mubazir, mending kita belinya sedikit untuk menghemat kan, anak kos harus hemat gitu. Jadi kalau untuk sarapan di Aceh itu nggak mahal-mahal ya weh. Kue itu ada yang 500 perak masih ada loh di sini. 1.000 ada juga. Kemudian kalau mie kecil yang halus, mie lidi, bukan mie lidi, mie yang halus lebih mihun itu 3.000 sudah bisa, udah sama kuah kacang, udah sama kerupuk. Kalau lontong 5.000 sudah dapet ya, sama telur kadang 7.000, kadang 8.000. Kemudian kalau nasi gurih itu ada yang 5.000, ada yang 6.000 begitu. Pokoknya kok di Aceh itu masih terbilang murah lah. Kalau lauk di sini misalnya beli ayam 1 potong masih dapat 5.000, kalau ikan masih dapat ya sekitar 4.000, 5.000 juga. Kalau telur biasa aku beli di sini satu butirnya kalau udah masak, mau di mata sapi diceplok gitu atau di dadar itu 3.000 satu buahnya begitu. Jadi murah outfit aku kan? aja weh, jilbab ya menutupi dada, kemudian pakai rok, boleh sih pakai celana, cuman kalian ya yang sopan begitu ya kan, jangan ketat kali. Bang, cabenya 1.000, cabai kecil 1.000, bawang merah 1.000 ya. Ada sosis nggak bang? Sosis, Habis. Satuin aja plastiknya semua ya bang. Plastiknya disatuin aja. Nah ini udah dapat 3.000 weh, segini aja 3.000 ya kan. Itu karena aku sering masakin untuk nasi goreng aja, mungkin Ini dia usaha sama peluang yang tadi, lumayan lah ya. Jadi hari ini aku masak nasi goreng nih kawan-kawan. Copot. Nasi goreng biasanya aku cuma pakai ini bawang merah, terus cabai 1 aja karena aku nggak suka pedes. Di situ cabai rawit 2, udah itu aja. Setelah dicuci, teman-teman langsung iris aja, terserah mau iris mereng, mau iris lurus, seleranya teman-teman aja mau kayak mana. Biasanya aku campurin sosis, cuman tadi sosisnya kagak ada. Biasa aku nasi goreng itu ya campur telur mata sapi kayak gini. Dan kalian tahu aku paling takut sekali masak telur mata sapi karena minyaknya nyiprat-nyiprat ya kan. Cuman ya aku suka makannya tapi takut masaknya, gimana dong ya kan. Tapi bisa kok walaupun ya begitulah. Nah, cabai dan bawang yang teman-teman iris tadi, teman-teman tumis tuh di minyak yang panas, jangan di minyak yang dingin, begitu ya kan. Jangan kayak sifat dia dingin, kan? Lari kemana pembahasan kita. Nah, teman-teman oseng tuh sampai ya harum, terus ya lumayan mateng ya. Biasanya aku nggak masak-masak kali sih kalau bawang merahnya. Setelah teman-teman ngerasa, oh iya ini udah masak nih, udah oke, udah harum, udah wangi gitu ya kan. Teman-teman masukin tuh nasi putihnya, terserah mau 1 bambu, 2 bambu, 3 bambu ya terserah teman-teman sesuai dengan selera. Pun teman-teman jangan lupa tuh nasi ini bolak-balik, jangan sampai bumpal. Kalau bumpal nanti kan kecap dan bumbunya itu nggak meresap dengan merata begitu teman-teman. Nah ini dia nasi gorengnya setelah dikasih kecap, bumbu dan garam. Teman-teman kalau udah dirasa mateng, udah cukup masaknya, teman-teman matiin kompor dan dihidangin deh ya kan begitu.
Nah ini dia nasi goreng ala anak kos di hari Minggu saat libur kerja.